Perkenalkan, nama saya Vanessa Kirstanga dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan ikat yang ada pada hewan. Yang pertama, ada pengertian dari jaringan ikat. Jaringan ikat atau jaringan penyambung merupakan jaringan yang menghubungkan jaringan atau organ yang satu dengan jaringan atau organ yang lainnya. Selanjutnya, terdapat fungsi dari jaringan ikat, yaitu yang pertama, melekatkan suatu jaringan ke jaringan yang lain, yang kedua, melindungi dan memberi struktur pada organ-organ, yang ketiga, membentuk darah dan limfa, yang keempat, menyokong atau menunjang organ, dan yang terakhir yaitu mengisi rongga di antara organ-organ. Komponen jaringan ikat. Jaringan ikat tersusun dari matriks atau bahan intersel dan sel. Yang pertama ada matriks atau bahan intersel. Terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada serabut kolagen dengan ciri berwarna putih, dengan daya regang tinggi, dan elastis rendah. Contohnya yaitu seperti pada tendon. Yang kedua ada serabut elastis dengan ciri berwarna kuning dan daya elastis tinggi, seperti pada bantalan lemak, pembuluh darah, dan juga ligamen. Dan yang terakhir ada serabut retikuler dengan berbentuk jaring, elastisitas rendah, berfungsi menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lain. Contohnya yaitu seperti pada sistem saraf. Komponen jaringan ikat yang kedua yaitu sel penyusun jaringan ikat. Protein berbentuk serat serta berfungsi sebagai bahan pembentuk matriks jaringan ikat disebut dengan fibroblast. Kemudian yang kedua ada makrofag yang bertugas memakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam jaringan. Kemudian yang ketiga ada sel mas, yaitu penghasil heparin atau pembukuan darah dan histamin atau peningkat permeabilitas kapiler darah. Yang keempat ada sel lemak, yaitu sel yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Dan yang terakhir ada leukosit, yaitu sel darah putih yang berperan sebagai antibodi. Macam-macam jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan ikat biasa, yang kedua ada jaringan ikat khusus, yang ketiga yaitu jaringan ikat penyokong, dan yang keempat adalah jaringan ikat penghubung. Yang pertama yaitu jaringan ikat biasa. Terdapat jaringan ikat padat yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada jaringan ikat padat teratur. Berkas kolagen tersusun teratur ke satu arah, terdapat pada ligamen dan tendon. Kemudian ada jaringan ikat padat tidak teratur, berkas kolagen menyebar ke jaringan kolagen pada dermis kulit. Dan jaringan ikat padat elastis, terdapat pada aorta, trakea, dan saluran bronkus. Gambar berikut merupakan gambar dari jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Selanjutnya ada jaringan ikat longgar. Struktur kolagen bersifat longgar dan fleksibel. Memiliki banyak pembuluh darah, sel-sel saraf, fibroblast, makrofag, dan sel-sel darah putih seperti pada gambar di bawah. Fungsinya yaitu sebagai pengisi ruang antar organ, memberi bentuk organ dalam, dan juga mengikat suatu jaringan ke jaringan lainnya. Jaringan ikat yang kedua yaitu jaringan ikat khusus. Memiliki fungsi khusus yaitu menyimpan energi dalam bentuk lemak, menahan jaringan dari goncangan dan membentuk sel darah. Terbagi menjadi dua macam yaitu jaringan ikat retikuler dan jaringan adiposa. Jaringan ikat retikuler terdapat pada limpa, nodus limfa, dan hati. Fungsinya yaitu untuk menyokong organ-organ yang lunak dan membentuk darah. Sedangkan jaringan adiposa terdapat pada bagian atas ginjal dan sekeliling mata. Fungsinya yaitu untuk menyokong sel-sel lemak. Yang ketiga yaitu jaringan ikat penyokong. Terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama ada jaringan tulang rawan atau kartilago, tersusun dari sel-sel tulang rawan atau kondrosit dan matriks yang elastis. Terdapat pada persendian berupa rawan hialin, rawan elastin, dan rawan fibrosa. Fungsinya sebagai penyokong kedudukan jaringan lain. Yang kedua ada jaringan tulang keras atau osteon.
Disusun oleh sel-sel tulang atau osteosit dan sel induk tulang atau osteoblas. Fungsinya sama seperti jaringan tulang rawan, yaitu menyokong kedudukan jaringan lain. Yang keempat, yaitu jaringan ikat penghubung. Jaringan darah tersusun atas substansi padat atau sel darah dan cair atau disebut dengan plasma darah. Sel darah dibentuk di sumsum tulang kecuali leukosit yang dibentuk dalam kelenjar limfa. Komponen penyusun darah. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit berperan membawa oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit berperan melawan benda asing atau bakteri yang masuk ke tubuh. Yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit berperan dalam pembekuan darah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu plasma darah berperan sebagai pembawa sari-sari makanan dan hormon dalam darah. Untuk komponen penyusunan darah bisa dilihat pada gambar di bawah sebelah kanan. Fungsinya yaitu mengangkut oksigen, karbon dioksida, dan zat makanan. Jaringan limfa atau gentah bening. Jaringan limfa adalah cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan kembali ke dalam aliran darah. Tersusun dari limfosit, granulosit, air, glukosa, lemak, dan garam. Fungsinya yaitu mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, garam mineral, dan zat-zat lain dari jaringan ke sistem pembuluh darah serta untuk kekebalan tubuh. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai jaringan ikat pada hewan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.